Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Asmara Mukti, guru pengajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di SMA Negeri 2 Bandung. Kali ini saya akan membahas materi di kelas 10 semester genap. Tema materinya KD 3.6 Ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tujuan pembelajaran kita setelah kegiatan pembelajaran satu ini diharapkan siswa dapat memahami apa saja sih ancaman yang membahayakan integrasi nasional, baik di bidang militer maupun non-militer, serta mampu menunjukkan sikap perilaku sebagai bentuk kewaspadaan terhadap ancaman yang dapat membahayakan integrasi nasional bangsa Indonesia. Nah, secara geografis, posisi negara Indonesia yang berada di tengah-tengah dunia dilewati garis khatulistiwa, diapit oleh dua benua besar yaitu Asia dan Australia, serta berada di antara dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah Indonesia berada pada posisi silang yang sangat strategis. Bisa dilihat gambaran foto seperti berikut. Nah, bagaimana kita menatap tantangan NKRI ini? Posisi silang Indonesia yang diapit dua benua dan dua samudra ini juga dilewati garis khatulistiwa merupakan sebuah potensi sekaligus ancaman bagi integrasi nasional bangsa Indonesia. Dikatakan sebuah potensi karena dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan bangsa serta memperkokoh keberadaan Indonesia sebagai negara yang berperan aktif dalam kemajuan serta menciptakan perdamaian dunia. Posisi silang negara Indonesia tidak hanya meliputi aspek kewilayahan saja, melainkan meliputi pula aspek-aspek kehidupan sosial. Antara lain, penduduk Indonesia berada di antara daerah penduduk padat di utara dan daerah berpenduduk jarang di selatan. Ideologi Indonesia terletak antara komunisme di utara dan liberalisme di selatan. Demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara, Asia daratan bagian utara, dan demokrasi liberal di selatan yaitu di Australia. Ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. Masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan. Kebudayaan Indonesia di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan timur. Nah, ATHG ini adalah ancaman, tantangan, hambatan, gangguan. Ancaman adalah usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindak kriminal dan politis. Ancaman ini terbagi dua, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi, yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara. Ancaman militer ini menggunakan kekuatan senjata yang terorganisasi, yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah bangsa, dan keselamatan segenap bangsa. Bentuk-bentuk ancaman militer itu diantaranya adalah agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionisme, aksi teror bersenjata, dan perang saudara. Apa sih agresi? Agresi merupakan penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, atau dalam bentuk dan cara-cara seperti invasi, bombardemen, dan blokade. Kemudian pelanggaran wilayah. Pelanggaran wilayah merupakan suatu tindakan memasuki wilayah tanpa izin, baik oleh pesawat terbang maupun oleh kapal perang. Kemudian pemberontakan bersenjata. Proses atau cara perbuatan pemberontakan yang menentang terhadap kekuasaan yang secara sah.
Yang berikutnya adalah sabotase, dilakukan untuk merusak instansi penting militer atau objek vital nasional dan dapat membahayakan keselamatan bangsa. Spionase merupakan kegiatan dari intelijen yang dilakukan untuk mendapatkan informasi atau rahasia pendidikan suatu negara. Aksi teror bersenjata dilakukan oleh jaringan terorisme internasional atau yang bekerja sama dengan terorisme dalam negeri atau luar negeri yang berekskalasi tinggi sehingga membahayakan keselamatan segenap bangsa. Dan terakhir adalah perang saudara yang bisa terjadi antara kelompok masyarakat bersenjata dalam satu wilayah yang sama. Berikut ini adalah tantangan, adalah hal atau usaha yang bertujuan untuk menggugah kemampuan atau sesuatu yang tidak membahayakan pasif, tapi harus dilakukan untuk menjaga kestabilan. Hambatan adalah usaha yang berasal dari diri sendiri, yang bersifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara konsepsional, atau sesuatu yang tidak menyerang tapi mempengaruhi pencapaian tujuan. Sementara gangguan adalah hal atau usaha yang berasal dari luar yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Nah, ini adalah contoh-contoh dari tantangan, misalnya ada korupsi, ada illegal logging, dan berikut ini contoh dari hambatan, di mana bisa kita lihat fasilitas sekolah misalnya yang tidak memadai, atau bisa juga budaya Indonesia yang amat banyak menjadi tantangan untuk melestarikannya. Wilayah bisa menjadi sebuah potensi, juga bisa menjadi sebuah hambatan ketika pembangunan tidak merata. Berikut adalah contoh gangguan seperti di gambar. Nah, itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.